pasti ide-ide pencerahan, ide-ide aufklärung selalu ada penentangan dari masyarakat, terutama masyarakatnya yang masih kental dengan adat. Kita tahu masyarakat Mandailing ini sangat kental dua hal, kental dengan adat dan juga kental dengan agama. Masyarakat Mandailing antara adat dan agama jauh sebelum Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa, sudah berdiri lembaga pendidikan yang ditujukan untuk masyarakat pribumi. Tepatnya di Mandailing, di desa Tanobato. Saya tidak bisa membayangkan daerah yang sesudah merdeka sekalipun, daerah itu masih tergolong terpencil. Tapi di tahun 1870 sudah berdiri lembaga pendidikan yang diinisiasi oleh seorang penduduk pribumi atau seorang warga Mandailing. Ia bernama Sati Nasution. Sati Nasution ini kelak mengganti namanya menjadi William Iskandar. Di masyarakat Mandailing ia dikenal dengan sosok dengan nama William Iskandar. Ia mengganti nama William Iskandar ketika dia pergi belajar ke Belanda. Dia termasuk orang yang sangat mengagumi Raja Belanda, Raja Willem, sehingga nama di depannya diganti menjadi Willem. Sedangkan Iskandar adalah nama gelarnya sebagai seorang keturunan dari raja-raja di Tanobato atau gelar bangsawan. Selepas menyelesaikan studi di Belanda, ia menemui gubernur Hindia Belanda untuk meminta izin agar diberikan kesempatan membuka sekolah untuk pribumi dan juga untuk sekolah para guru di wilayah Mandailing. Gubernur Jenderal Hindia Belanda memberikan izin dan restu dan memerintahkan gubernur pantai barat Sumatera, Pandan Bos, untuk memudahkan dan membantu Sati Nasution mewujudkan impiannya mendirikan sekolah. Dengan dibantu masyarakat, Sati Nasution sukses mendirikan sebuah sekolah di desa Tanobato. Desa ini berada di pinggiran ibu kota Mandailing Natal atau Panyabungan sekarang. Banyak murid-murid yang datang ke sekolah ini, terutama untuk dididik menjadi guru. Kelak murid-muridnya Sati Nasution ini tersebar di wilayah Mandailing, sebagian Sumatera Barat, di daerah Tapanuli, dan mereka itu membuka sekolah, melakukan proses belajar mengajar di tempatnya masing-masing. Tidak hanya sekolah yang dibuka oleh guru-guru yang hasil didikan sekolah Sati Nasution, tapi mereka juga menciptakan atau menulis buku yang kelak buku itu mewarnai pemikiran atau intelektualitas di masyarakat Mandailing dan Tapanuli. Sati Nasution ketika mendirikan sekolah ini bukan tidak mendapat pertentangan atau penentangan dari masyarakat. Pasti ide-ide pencerahan, ide-ide aufklärung selalu ada penentangan dari masyarakat, terutama masyarakatnya yang masih kental dengan adat. Kita tahu masyarakat Mandailing ini sangat kental dua hal, kental dengan adat dan juga kental dengan agama. Masyarakat Mandailing
antara adat dan agama sudah bagian dari kehidupan mereka. Ketika Sati Nasution membawakan ide-ide pembaharuan, penolakan tentu datang dari masyarakat adat atau kaum agamawan. Tapi Sati Nasution tidak berhenti, dia terus melakukan perjuangan memberikan pencerahan kepada masyarakat. Puncaknya adalah ketika dia memutuskan pindah agama, konflik batin antara Sati Nasution dengan masyarakat dan keluarganya, disitulah titiknya membuncah. Masyarakat Mandailing yang dikenal religius, yang dikenal dengan Islami, atau biasa disebut Serambi Mekahnya Sumatera, tiba-tiba seorang bangsawan, seorang anak tokoh dari keluarga terpandang, tiba-tiba harus pindah agama menjadi Kristiani. Disitulah penolakan itu terjadi. Awalnya masih banyak yang membela Sati Nasution karena pilihan agama ini, konflik batin ini makin mendalam. Sati Nasution melakukan perjalanan yang kedua kali ke negeri Belanda, membawa 3 orang untuk dididik di negeri Belanda untuk menjadi seorang pendidik atau seorang guru, dan dia pun mendampingi ketiga orang ini. Mereka berasal dari 3 daerah di Nusantara. Ada yang dari Solo, Mandailing, dan juga Majalengka. Sayang ketiga orang ini tidak selesai menyelesaikan studinya di Belanda. 2 diantaranya yang dari Solo dan Mandailing harus meninggal karena tidak bisa beradaptasi dengan cuaca dan iklim Belanda yang sangat kontras dengan tropis di Sumatera. Yang kedua yang dari Majalengka itu memilih pulang kembali ke tanah air karena sakit-sakitan. Sejak saat itu Sati Nasution mengalami goncangan jiwa dan konflik batin yang mendalam. Pertama, penolakan dari keluarganya karena dia memilih pindah agama. Yang kedua, penolakan dari dari bangsawan atau kelompok di masyarakat Hindia Belanda bahwa orang pribumi tidak layak mendapatkan sekolah atau beasiswa. Yang ketiga, ketika dia memutuskan menikah, hubungan perkawinannya juga tidak bahagia. Dia menikah dengan seorang perempuan Belanda yang umurnya jauh terpaut di bawahnya. Saat itu dia sudah umur 37 tahun dan istrinya 27 tahun, bernama Christine Winter. Dan usia pernikahannya mereka itu hanya sampai 100 hari. Dalam suratnya Sati Nasution kepada sahabatnya, dia menceritakan bahwa kepedihan dan kegalauan yang dia hadapi. Dan dari surat itulah diketahui bahwa Sati Nasution mengakhiri hidupnya dengan menembakkan senjata ke kepalanya di sebuah taman di pinggiran Amsterdam. Sati Nasution mengalami pergolakan jiwa dan kesepian yang mendalam, sehingga ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Karena kesedihan dan kegalauan yang dia hadapi,
atau frustasi yang tidak ada solusi dan ujungnya, akhirnya ia memutuskan mengakhiri hidupnya dengan membunuh dirinya. Sati Nasution dimakamkan di sebuah desa atau pinggiran Amsterdam. Sejak saat itu, Sati Nasution seolah tidak ada kontribusi terhadap proses pencerahan di negeri ini. Padahal melalui kerja keras dan upayanya, pendidikan masuk ke tanah Sumatera. Banyak guru-guru yang dia didik, yang kemudian melahirkan banyak sekolah di Sumatera. Dan ini adalah jasa dari seorang Sati Nasution. Dia tidak hanya seorang pendidik, tapi dia juga seorang sastrawan, seorang pengarang, dan juga penerjemah buku-buku Eropa. Ketika masih di Tapanuli atau ketika masih di Mandailing, dia sudah banyak menerjemahkan buku-buku Eropa ke dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Mandailing. Target dia, tujuan dia adalah untuk mentransfer pengetahuan dan wacana dan pemikiran dari Eropa yang bisa dikonversi atau diadaptasikan ke masyarakat Mandailing. Ada sekitar 5 buku dari Eropa yang dia terjemahkan. Salah satu buku yang paling menarik adalah bagaimana buku yang menceritakan kemajuan dan perkembangan Eropa yang banyak dikagumi oleh masyarakat di Asia. Itu dia terjemahkan, harapannya biar masyarakat di Mandailing terinspirasi dengan kemajuan Eropa. Sati Nasution sampai hari ini, atau William Iskandar sampai hari ini masih terlupakan. Padahal kontribusi dan perjuangannya besar terhadap negeri ini untuk membangkitkan pendidikan dan juga pencerahan. Itulah Sati Nasution, sosok yang kesepian dengan makamnya di pinggiran kota Amsterdam.